Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah menjalankan dakwah Islamiyah dengan berbagai cobaan dan rintangan. Bahkan pertentangan antar umat sering terjadi seiring dengan adanya Islam. Fisik dan mental semua sudah Rasulullah siapkan jika terjadi yang tidak diinginkan oleh kaumnya. Seperti halnya ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau disambut dengan batu hingga membuat gigi beliau patah. Ada yang menyebutkan bahwa geraham beliau yang patah, namun itu tak mengendorkan semangat beliau dalam berdakwah. Beliau berdalih semua yang terjadi pada beliau lantaran umatnya yang tidak tahu. Namun tak hanya itu saja perjuangan beliau dalam menjalankan dakwah. Ada kalanya juga beliau harus berperang untuk menegakkan agama Islam. Selama masa Islam, Rasulullah SAW mengikuti 27 peperangan. Di antaranya beliau menjadi panglimanya atau terlibat langsung memimpin dan menyusun strategi dalam pertempuran. Imam Ahmad bin Muhammad As-Sa'labi mengatakan bahwa peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah sangat banyak dan bisa terbagi menjadi dua bagian. Pertama, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Kedua, peperangan yang tidak diikuti oleh beliau. Di sisi lain, peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad terbagi atas Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Sariyah adalah perang yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan Nabi Muhammad. Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat tentang Ghazwah dan Sariyah Rasulullah. Menurut As-Sa'labi, jumlah peperangan yang diikuti dan dipimpin Rasulullah pada masa hidupnya adalah 26 peperangan. Sementara itu, Ibnu Hisham menyebut ada 27 peperangan. Seluruh peperangan selama masa hidup Rasulullah dibedakan antara keterlibatan langsung atau hanya mengatur dan mengarahkan pasukan. Peperangan di mana Nabi terlibat langsung hanya di 9 peperangan. Sementara peperangan lainnya Rasulullah hanya terlibat dalam mengatur dan mengarahkan pasukannya. 9 jihad yang dipimpin oleh beliau secara langsung adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Bani Quraidah, Perang Bani Mustalik, Perang Khaybar, Pembebasan Mekah, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Dari berbagai peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, umat dapat mengenal tata krama yang luhur dan etika yang terpuji. Begitu pula mereka dapat menyerap keyakinan yang lurus, ibadah yang benar, dan kecintaan untuk berjuang di jalan Allah. Maka dari itu, tidak ada kematian yang diidamkan selain gugur sebagai seorang syuhada. Menurut Imam As-Sa'labi, khalayak dapat mengetahui bahwa penerapan hukum perang terjadi secara bertahap. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Orang-orang kafir sudah sejak semula menunjukkan kebencian terhadap Islam. Mereka bahkan tidak segan-segan menyakiti Rasulullah tatkala beliau masih tinggal di kota kelahirannya Mekah Al-Mukarramah. Kemudian turunlah izin dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin lantas hijrah dari Mekah ke Madinah, dahulu bernama Yasrib. Di kota ini Rasulullah mengonsolidasi kekuatan umat Islam sembari tetap menghormati keanekaragaman masyarakat setempat. Cara ini berhasil dengan gemilang. Bahkan orang-orang Madinah tidak lagi menonjolkan rasa bangga yang berlebihan terhadap kabilah masing-masing. Seperti ketika Nabi Muhammad belum hadir di tengah mereka, kini mereka lebih senang meleburkan diri dalam identitas sebagai kaum muslimin, pengikut Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain karena perkataan mereka, Tuhan kami hanyalah Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40.
Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara jelas memberikan izin bagi umat Islam untuk melawan kaum yang telah mengganggu ketentraman hidup mereka serta menghalangi dari jalan Allah. Kaum muslimin tidak dibenarkan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu atau dengan kata lain mengganggu situasi yang telah damai. Ayat yang sama juga menandakan prinsip yang penting dalam menjalankan perang. Kaum muslimin haruslah dalam posisi diserang terlebih dahulu. Mereka tidak dibenarkan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu atau dengan kata lain mengganggu situasi yang telah damai. Dalam peperangan pun ada norma-norma yang harus ditegakkan. Ada etika perang ini yang harus dijaga oleh umat Islam. Allah berfirman yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Nabi Muhammad SAW telah memberikan arahan yang jelas dalam masa perang. Umat Islam tidak dibenarkan membunuh orang tanpa hak, dilarang membunuh anak perempuan, orang lanjut usia, dan orang yang sedang sakit. Dilarang pula melakukan pengkhianatan, jangan memutilasi mayat musuh, jangan melakukan penyiksaan, semisal mencabut kuku atau membakar telapak tangan. Terhadap lingkungan alam pun jangan melakukan perusakan. Pohon-pohon berbuah tidak boleh ditebang, hewan-hewan ternak tidak boleh dibantai, boleh menyembelih binatang-binatang itu untuk keperluan pangan. Islam melarang keras pembunuhan, walaupun pada masa perang terhadap para pendeta atau biarawan di tempat-tempat ibadah mereka. Tidak boleh membumi hanguskan kawasan permukiman, ladang, dan kebun. Kalau itu semua sampai dilakukan, berarti perang tak ubahnya pengerusakan. Beliau juga menginstruksikan umatnya agar memberikan perawatan terhadap tawanan perang. Terkait ini, ada banyak riwayat yang menginspirasi. Misalnya, ketika muslimin menang dalam perang Badar, sebanyak 70 orang Mekah ditangkap dan menjadi tawanan. Mereka dibebaskan dengan atau tanpa tebusan. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.